Ada banyak persaingan rekan setim di MotoGP. Karena sejatinya saat pembalap berada di satu tim, orang yang pertama kali yang akan mereka taklukkan adalah rekan setim mereka sendiri. Namun kebanyakan rivalitas mereka hanya ada di lintasan, dan saat di garasi dan kehidupan normal, mereka kembali seperti biasa. Tapi ada juga yang berlanjut hingga ke garasi dan keluar sirkuit. Pada era 500cc salah satunya yang cukup panas adalah Mike Doohan dan Alex Criville, yang saat itu sama-sama membela tim Repsol Honda. Dan di era MotoGP, yang bisa dibilang cukup panas hingga saat ini adalah persaingan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di tim Yamaha. Karena hingga video ini dibuat, belum ada persaingan antar rekan setim yang begitu intens di MotoGP selain persaingan dua pembalap ini. Sebelum kita membahas rivalitas mereka, pertama kita lihat latar dua pembalap ini sebelum mereka berada di tim yang sama yaitu Yamaha. Yang pertama adalah juara dunia 9 kali Valentino Rossi. Sebelum bersama Yamaha dia sudah merebut gelar juara dunia bersama Honda sebanyak 3 kali. Dan datang ke Yamaha yang sedang terpuruk dan berhasil mengangkat kembali tim tersebut dengan memberikan 2 gelar juara dunia hingga kedatangan Lorenzo di 2008. Sedangkan Lorenzo hanya juara 2 kali GP 250cc sebelum dikontrak Yamaha pada 2008. Dan datang sebagai rookie yang belum memberikan apapun pada Yamaha. Hingga tentu saja dari sudut pandang Valentino Rossi, Jorge Lorenzo hanya anak kemarin sore yang belum layak ia perhitungkan, dan belum saatnya menjadi prioritas tim Fiat Yamaha saat itu. Namun saat musim 2008 dimulai, semua tak seperti yang ia perkirakan. Lorenzo justru memberikan podium perdana bagi Yamaha di Qatar, dan juara seri di Portugal. Dan secara poin di klasemen ia sudah langsung melangkahi Valentino Rossi yang hingga seri Portugal belum memberikan kemenangan buat Yamaha. Namun seperti seorang rookie pada umumnya, Lorenzo masih sering melakukan kesalahan saat balapan. Salah satunya ia mengalami kecelakaan fatal di GP Spanyol di sirkuit Catalunya, yang membuatnya mengalami gegar otak. Hingga ia harus meninggalkan balapan saat itu. Tanpa Lorenzo yang menggunakan Michelin, hal ini dimanfaatkan Rossi dan timnya untuk membuat Yamaha fokus kepadanya hingga mempercepat penyatuan WZR-M1 dan ban barunya, yaitu Bridgestone. Karena saat itu tim Yamaha secara teknis terbagi dua yaitu Yamaha Bridgestone yang dikendarai Valentino Rossi, dan Yamaha Michelin yang dikendarai Lorenzo. Dan seperti yang kita semua tahu akhirnya WZR-M1 dengan ban Bridgestone ini tak hanya menjadikan Lorenzo wingman yang sempurna buat Rossi, tapi juga sukses menaklukkan juara bertahan Casey Stoner dengan Ducati Desmosedici-nya. Dan musim 2008 pun berakhir indah bagi Valentino Rossi, dengan merebut kembali gelar juara dunia yang 2 musim terlepas dari tangannya. Kesuksesan WZR-M1 versi Bridgestone yang dikendarai Valentino Rossi ini, akhirnya membuat tim Fiat Yamaha pada 2009 secara ofisial memutus kontraknya dengan Michelin. Dan hingga secara keseluruhan, ban untuk tim Fiat Yamaha disuplai secara tunggal oleh Bridgestone. Dan hal inilah yang kemudian kembali membangkitkan kekhawatiran Valentino Rossi akan kemungkinan Lorenzo dan timnya menyontek pengembangan WZR-M1 versi Bridgestone miliknya yang telah lebih dahulu ia kembangkan. Hingga sekat yang awalnya diminta oleh kru Bridgestone pada 2008 untuk mencegah transfer data kepada kru Michelin, kembali dipakai. Dan seperti yang kita tahu sekat ini pun permanen hingga musim 2010. Dan dari sinilah api rivalitas itu tersulut. Jorge Lorenzo secara alamiah adalah pembalap berbakat. Ia juga baik dalam pengembangan motor, dan ia juga memiliki kru chief yang bukan kru chief kaleng-kaleng yaitu Ramon Forcada yang juga memiliki pengalaman cukup panjang di dunia Grand Prix sepeda motor. Kendati telat dalam pengembangan WZR-M1 dengan ban Bridgestone, nyatanya ia tetap mampu meladeni Valentino Rossi, dan bahkan ia tampil jauh lebih baik dari Casey Stoner dan mampu menggeser juara dunia 2007 itu ke posisi 4 klasemen musim 2009. Valentino Rossi yang merasa terancam akan Lorenzo pun melakukan psywar di media dengan menyebut kru Lorenzo sering mengintip dan meniru apa yang timnya lakukan. Lorenzo yang baperan pun sukses memperbesar api rivalitas ini dengan mengatakan bahwa semua itu adalah murni kehebatannya sendiri yang mampu beradaptasi dengan WZR-M1 dengan cepat. Perang kata-kata ini pun membuat suasana kubu tim Fiat Yamaha pada 2009 memanas untuk pertama kalinya. Beruntung Lin Jarvis cukup bijak dalam melihat hal ini. Kendati menurutnya cukup merepotkan, kenetralannya dalam menghadapi Rossi dan Lorenzo berhasil memastikan bahwa persaingan internal tidak berubah menjadi peperangan terbuka, yang dapat merusak keberhasilan tim dan kinerja mereka sebagai satu unit. Namun persaingan pada 2009 ini akhirnya mereda, kala Lorenzo tersungkur di GP Australia. Dan dengan besar hati, ia pun merelakan gelar juara dunia kembali jatuh ke tangan Valentino Rossi. Pada gelaran MotoGP 2010,
Lorenzo yang sudah cukup memahami Yamaha M1 langsung tancap gas dan memepet Valentino Rossi dengan ketat sejak seri pembuka di Qatar, dan memimpin klasemen setelah memenangkan GP Spanyol dan GP Prancis. Hingga hal ini pun membuat Valentino Rossi cukup gelisah dan tertekan. Hingga seperti penuturannya menjelang GP Italia di sirkuit Mugello, di mana ia perlu kemenangan penting di kandangnya hingga ia akan mengeluarkan kartu joker, yang dapat diartikan ia akan membalap dengan kekuatan terbaiknya untuk menghentikan rentetan kemenangan Lorenzo. Hal ini pun ia tuangkan dalam helm spesialnya untuk Mugello yang berjudul Jolly Joker. Namun takdir berkata lain. Ia tak sempat untuk mengeluarkan kartu joker andalannya setelah mengalami kecelakaan hebat yang mematahkan kaki kanannya pada sesi latihan. Ia pun harus menjalani operasi dan membiarkan Jorge Lorenzo melahap kemenangan demi kemenangan tanpa ada yang mampu menghentikannya. Sadar bahwa Lorenzo jauh lebih berbahaya dari Casey Stoner, pada akhir musim ia pun memberikan pilihan sulit buat Yamaha. Di mana Yamaha harus memilih antara ia dan Jorge Lorenzo. Dan Yamaha membuat keputusan tepat dengan mempertahankan Lorenzo, yang pada 2012, kembali memberikan gelar juara dunia pada Yamaha. Berbanding terbalik dengan Lorenzo yang tetap sukses bersama Yamaha, Valentino Rossi justru banjir cemoohan saat ia harus jungkir balik dan gagal bersama Ducati. Ya. Sesumbar Valentino Rossi untuk membuat Desmosedici sehebat WZR M1 berakhir dengan kegagalan besar. Yang membuat ia akhirnya kembali bersama Yamaha pada 2013. Dan saat kembali ia pun berjanji untuk akur dengan Lorenzo dan akan berbagi data bersama di tim Yamaha, dan tak ada lagi dinding penyekat seperti sebelumnya. Untuk beberapa saat, dua rival ini akhirnya memang cukup akur. Namun hal ini dikarenakan Valentino Rossi yang harus memulai semuanya dari nol lagi bersama Yamaha, dan Lorenzo juga disibukkan dengan lawan baru yang tak kalah hebat, yaitu Marc Marquez. Namun pada 2015, di mana ia kembali pada kondisi terbaiknya, pertikaian itu kembali memanas. Di mana dua rider beda generasi ini kembali punya kesempatan yang sama untuk merebut gelar juara dunia 2015. Pertikaian semakin memanas saat Valentino Rossi kembali melakukan psy-war pada konferensi pers jelang GP Malaysia. Dengan secara terang-terangan menuduh pembalap Repsol Honda Marc Marquez yang saat itu sudah tak bisa lagi merebut gelar juara dunia, membantu Lorenzo dengan menghambat laju motornya di GP Australia. Hal inilah yang kemudian memicu sepang clash yang penuh kontroversi. Yang kemudian membuat Valentino Rossi dikenakan pengurangan poin dan start di grid belakang pada GP terakhir di sirkuit Valencia. Suasana kubu Yamaha pun kembali panas, bahkan lebih panas dari musim 2010. Bahkan salah satu sponsor Yamaha, yaitu Sector Watch, sponsor jam asal Italia, kemudian menolak untuk mensponsori Yamaha. Hal ini dikarenakan dengan mensponsori Yamaha yang berarti juga mensponsori Lorenzo, yang oleh banyak orang Italia dianggap menentang Rossi, akan menjadi hal buruk bagi bisnis mereka di Italia, pasar utama mereka. Sektor juga menyebutkan kurangnya sportivitas, integritas, dan fair play dari Lorenzo sebagai alasan untuk mengakhiri kontrak. Terlebih lagi kemudian pada gelaran akhir di sirkuit Valencia, Marquez memang terlihat seolah mengawal Jorge Lorenzo dan ikut membantu agar jarak poinnya dengan Valentino Rossi yang berhasil mengejar hingga posisi 4, tetap aman dengan beberapa kali menghalangi Dani Pedrosa, yang terlihat berusaha memenangi GP terakhir tersebut. Kendati memenangkan gelaran MotoGP 2015, Lorenzo mendapat cemoohan dari pendukung Valentino Rossi. Dan kini Lorenzo pun tak lagi nyaman di Yamaha, karena sebagai juara dunia, ia merasa dinomorduakan di garasi. Dan saat memenangkan GP Qatar, Lorenzo menyinggung hal ini dengan gestur mengunci mulutnya. Hingga tak perlu menunggu lama, pada tanggal 18 April 2016, ia pun mengumumkan kepindahannya ke Ducati untuk musim 2017. Dan Lorenzo pun kini terlihat berjuang setengah hati untuk membela Yamaha, di mana setelah membuka MotoGP 2016 dengan impresif dengan memenangi 3 balapan, ia mendadak tampil loyo di sisa balapan dengan sering finish di luar 3 besar podium. Hal ini pun berdampak sangat merugikan bagi tim Yamaha, karena kendati memiliki motor yang saat itu sangat kompetitif, Yamaha akhirnya kalah dalam perebutan gelar juara dunia 2016. Lorenzo pada 2017 pun resmi berbaju Ducati, yang mana membuat perselisihannya dengan Valentino Rossi pun berakhir. Terlebih lagi setelah 2016, dua pembalap ini tak pernah lagi dalam performa puncaknya. Lorenzo yang pada 2018 baru saja mendapatkan setap terbaiknya dengan Ducati, justru kemudian berselisih dengan manajer Ducati, Davide Tardozzi, yang membuatnya tanpa pikir panjang pindah ke Repsol Honda pada 2019, yang tak disangka menghancurkan dirinya. Sementara itu Valentino Rossi terus berjuang menemukan setap terbaiknya bersama Yamaha,
yang tak akan pernah ia temukan lagi. Karena saat itu MotoGP memasuki era di mana mesin dan sasis bukan lagi prioritas, tapi MotoGP telah memasuki era motor beraerodinamika seperti halnya yang sedang dilakukan Ducati saat itu. Hingga kelak, inilah salah satu faktor yang membuat WZR-M1 kian tertinggal teknologinya. Setelah musim yang berat pada 2019, di akhir musim Lorenzo pun memutuskan pensiun setelah kegagalannya bersama Honda, disusul Valentino Rossi pada akhir 2021. Dan jika dilihat lebih dalam lagi, kedua pembalap ini sebenarnya melakukan kesalahan yang hampir sama di penghujung karir mereka, yaitu tak mampu mengontrol emosi yang berujung kegagalan mereka merebut juara dunia. Karena jika saja Valentino Rossi memilih tenang dan tak melakukan psy-war pada konferensi pers GP Malaysia, mungkin sepang clash tak akan terjadi. Dan ia kemungkinan besar merebut gelar juara dunia ke-10-nya yang sudah di depan mata. Hingga ia akan pensiun dengan tenang. Sama halnya dengan Lorenzo. Jika saja ia tidak baper dan menerima kritikan Tardozzi sebagai dorongan untuk maju, maka ia akan tetap di Ducati dan tidak pindah ke Honda. Hingga mungkin saja ia yang terbukti jauh lebih konsisten dan taktis dari Dovizioso, mampu mengalahkan Marquez di 2019 ataupun 2020, hingga memberikan juara dunia lebih awal pada Ducati. Dan menambah koleksi gelar juara dunianya, 1 atau 2 gelar lagi, sebelum menutup karirnya di MotoGP.